Ya, baik, kita akan lanjutkan kembali bagaimana antrian minyak goreng yang masih terus terjadi di sejumlah daerah. Sebelum saya lanjutkan diskusi, saya ingin menghadirkan kembali Bapak-Bapak dan juga Bu Nevi bagaimana yang dirasakan oleh masyarakat kita di luar sana. Mereka harus antri berjam-jam dan panjang sekali antriannya untuk bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga yang murah. Ini yang terjadi di Lubuk Linggau, ini luar biasa ya. Hari ini terjadi tanggal 10 Maret 2022. Ini antriannya udah bukan tertib lagi nih, sudah seperti menumpuk ya seluruh masyarakat untuk bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah Rp14.000 per liter. Kemudian yang terjadi di Bengkulu kemarin ini 9 Maret 2022, kita lihat Bapak-bapak, kita lihat ya bagaimana masyarakat kita sulitnya nih Pak Edi untuk mendapatkan minyak goreng kebutuhan mereka sehari-hari. Tadi Pak Menteri, kemarin Pak Menteri juga menyebutkan bahwa pasokan aman. Tadi Pak Dirjen juga menyebutkan pasokan aman. Ini di Pemalang 8 Maret. Nah, ini agak sedikit lebih advance ini, yang antri sendalnya Pak. Walaupun tidak kelihatan orangnya, ini tokonya masih tutup ya Pak ya. Kita lihat orangnya nggak kelihatan ini, tapi sendalnya, orangnya ada di pinggiran. Iya, sendal ikut antri nih Pak, karena mungkin nggak kuat, harus berdesak-desakan, apalagi di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini. Ini kondisi yang luar biasa. Tadi salah satu penelpon kita juga bilang dalam 50 tahun terakhir baru ini kesulitan antri minyak goreng. Saya ingin ke Bu Nevi. Bu Nevi, tadi Pak Setidu sudah memberikan panjang lebar penjelasan termasuk dengan solusi. Mungkin nggak kalau Anda dari DPR juga mungkin nggak untuk mengusulkan kepada pemerintah jika distribusi diatur kalau ke daerah-daerah itu tidak diserahkan ke pihak swasta tapi lewat bulog misalnya, dan juga mengatur disparitas harga sehingga tidak ada niatan-niatan dalam tanda kutip untuk tergoda menjual ke atau ekspor keluar dengan harga yang lebih bagus dibanding dengan memenuhi kewajiban DMO tadi. Ya, pasti ya pemerintah harus mencari solusinya tata niaga kebutuhan pokok ini, khususnya minyak goreng yang sudah berlarut-larut kejadiannya sampai sekarang sejak bulan November 2021, dan itu ada kebutuhan pokok. Jadi pemerintah itu tidak hanya juga mengatur rantai pasok, tidak mengatur tidak tegas pada mafia minyak goreng, tapi juga pemerintah memberikan subsidi ya kepada minyak goreng untuk masyarakat hingga tercapai stabilitas minyak goreng. Karena minyak goreng ini sangat dibutuhkan ya oleh masyarakat, merupakan sembako ya, kebutuhan pokok rakyat ya. Jadi pemerintah dan jangka pendek ini itu selesaikan dengan cepat ya. Terus juga nanti jangka panjangnya apa? Tadi sampaikan oleh Pak Setidu, kita ini ekonomi Pancasila Pak Setidu, bukan ekonomi liberalis ya. Artinya bolehlah kita tahu perusahaan mau untung, tapi kita punya undang-undang, punya peraturan segala macam kan, yang dimana sudah jelas kita negaranya gemah limpah lojonawi. Kita masyarakat harus menikmati minyak goreng dengan harga yang sesuai dengan jangkauan masyarakat ya. Tentu para eksportir ini ialah mereka kurangi untungnya ya. Kita ini adalah ekonomi Pancasila, bukan ekonomi liberalis, kurangi untungnya tolong. Nah, selain itu pemerintah juga mengurangi penggunaan CPO dalam produksi biosolar B30 sehingga tercapainya kesediaan minyak goreng dalam jumlah yang cukup dan harga yang murah. Jadi sekarang pemerintah memberikan subsidi kepada minyak goreng, tidak kepada B30. Tapi kita perlu tanya dulu cara aturan undang-undangnya bagaimana, karena kan itu diambil dari BPDPKS ya. Nah, jadi Pak Setidu saya setuju ya, tapi kalau menurut saya itu jangka panjang bukan oleh Pak Setidu. Jangka pendeknya ini sekarang stabil harga, tindak tegas mafia minyak goreng, tindak tegas penimbun, terus satgas DMO, siapa eksportir yang tidak melaksanakan DMO, terus ketika mereka melaksanakan DMO 30%, minyak gorengnya oleh ini sampai nggak ke pabrik minyak goreng ya. Jadi itu satgas ini jalan ya. Jadi harusnya Kementerian Perdagangan harus menguasai masalah ini. Mudah-mudahan tadi Pak Dirjen masih bisa ikut menyimak pernyataan kita. Tapi Pak Edi dari pemerintah, perwakilan pemerintah malam ini bisa menyerap nggak ini Pak aspirasi untuk baik solusi jangka panjang oleh Pak Said dan juga solusi jangka pendek? Ya, ini kan ada beberapa pilihan kebijakannya untuk masalah ini ya. Tadi misalkan yang disampaikan masalah subsidi, dan tadi juga dijelaskan oleh Pak Dirjen sebenarnya sempat ada rencana kan untuk memberikan subsidi yang dananya dari dana pengelolaan perkebunan kelapa sawit tadi kan. Tapi itu kan kebijakan kemudian ditinggalkan ya. Jadi artinya karena dianggap tidak sustain, jadi keberlanjutannya tidak bisa dijamin. Oleh karena itu sekarang kebijakannya adalah DMO, DPO dan HET. Nah, jadi paling tidak karena ini kebijakannya sudah diambil ya, kita harus yakin bahwa ini bisa berjalan dengan baik. Nah, yang lain lagi tadi sebenarnya usul bagus tuh dari Pak Said Didu ya. Jadi
mengurangi subsidi untuk biodiesel. Iya. Gitu. Meskipun kemudian kita harus sampaikan juga itu kan sebenarnya ada tujuannya kan, yaitu untuk penggunaan energi baru dan terbarukan itu satu. Kemudian juga kita harus ingat bahwa harga itu mungkin berfluktuasi, tapi itu adalah satu alternatif yang saya kira perlu dipertimbangkan ya. Tapi kalau dalam jangka pendek ya, kalau memang pilihan kebijakannya yang sekarang diambil adalah DMO, DPO dan HET, kita harus pastikan bahwa itu berjalan dengan baik. Kalau itu berjalan dengan baik, kita yakin bahwa masalah ini bisa. Poinnya di sana ya, pelaksanaan ada pengawasannya begitu Pak Edi. Ya, baik. Pak Said, saya yakin banyak lagi yang ingin disampaikan, tapi sayang sekali waktu kita sudah habis Pak Said. Mudah-mudahan tadi bisa ditangkap oleh pemerintah dari Pak Edi juga. Ibu Nevi, terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan sebelumnya juga Pak Oke Nurwan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Apapun kondisinya sekarang, kita berharap segera normal seperti yang dijanjikan Pak Dirjen tadi. Mudah-mudahan jelang Ramadan nanti semua pasokan normal dan harga juga terjangkau bagi masyarakat. Akhirnya saya Dwi Anggi harus akhiri Dua Sisi malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa pekan depan.